Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Eksplorasi Alam. Oke, untuk sahabat eksplorasi, kita pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan ziarah ke orang tua kita, guru kita, yang mana beliau adalah seorang juru kunci tempat penelusuran kita kemarin ya Bu Cil. Di Keramat Sumur Gondang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah diterima di sini Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan nama Ustaz? Dengan Ustaz Haji Haryono. Ustaz Haji Haryono. Jadi untuk teman-teman sobat eksplorasi, kita bisa bersilaturahim ke rumah beliau, yang mana selaku juru kunci Keramat Sumur Gondang. Dengan Babe Urip itu ya. Masuk toko juga. Masuk toko juga. Ada apa aja sih di dalam ciri khas kita menelusuri sampai akar. Kalau nggak sampai akar nggak tuntas nih Ustaz. Makanya kita kulik sebagai buat edukasi kita, buat ya bahan ajar edukasi untuk saat ini, apalagi di orang sekarang ya Ustaz ya. Betul. Berihal keramat itu tuh udah menafikan keramat, menganggap keramat itu hanya tahayul, mistis doang ya Bang Cil. Padahal kita bisa jadi edukasi, menambah takwa kita bisa Ustaz ya. Betul. Nah, ya langsung aja kita ya Bang Cil. Ya. Kita kulik. Untuk selengkapnya langsung kita tanya dengan beliau Ustaz Haji Haryono selaku juru kunci Keramat Sumur Gondang. Oke. Ustaz mau nanya nih Ustaz. Ya, silakan. Sekaligus kita ngulik pertanyaan-pertanyaan orang-orang sekarang. Kalau Sumur Gondang itu apa sih Ustaz? Nah, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tentang Keramat Sumur Gondang. Keramat Sumur Gondang itu yang pada silanya sejarahnya itu berdiri udah ada sejak tahun 1401 Hijriah. 1401 berapa abad ya? udah lahir Bang Cil. Alhamdulillah kita belum ngalamin ya, kita belum ngalamin gitu kan. Nah, kata Sumur Gondang itu banyak mengatakan di sini ada bilang Sumur Bandung dan Sumur Gondang. Sumur Bandung adalah nama jalan, yang aslinya adalah Sumur Gondang. Kenapa dibilang Sumur Gondang? Dulunya di situ ada pohon gondang. Entah kita nggak tahu ya pohonnya gimana. Pohon gondang itu melambangkan yaitu wanita agung. Menyimpulkan Wanita agung. Betul, di situ ya ada yang merasa di situ ya Ibu Ratu di Jogja, dia Sumaning Jaya. Ibu Ratu Sumaning Jaya. Jaya. Kenapa dibilang Sumur Gondang? Itu emang ada kolam ya, ada mata air yang bentuk kolam, di situ ada dalamnya ada sumur di ke dalam. Jadi ngegondang, dibilanglah Sumur Gondang. Nah itu ngegondang gitu saja. Ngegondang. Jadi ada satu kolam yang dalam ada sumur lagi, jadi ngegondang bilang jadi Keramat Sumur Gondang. Ya, ini yang pohon akar itu di bawah sini ya? Nah, di bawah sini. Nah, itu di dalamnya ada apa aja sih Ustaz? Di dalam itu ada ruang pendopo. Itu biasanya ada orang-orang yang meditasi untuk berzikir, munajat. Untuk berdoa. Jadi, masing-masing dia punya munajat, punya niat ya. Intinya satu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita garis bawahi. Tetap kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita sama sumurnya. Bukan. Kita bukan meminta pada satu benda, suatu pohon, suatu air ya. Itu kan kita munajat kepada Allah dengan sebabiah, dengan karomah, dengan wasilahnya. Tuh orang-orang para wali yang ada di tempat itu. Jadi kita ngambil barokah di suatu pijakan orang-orang aulia lah Ustaz ya. Nah itu mungkin aulia yang pernah ibadah di situ ya Ustaz ya, pernah sholat di situ. Jadi kita ngambil manfaat keberkahan dari katakanlah asrornya Ustaz ya. Betul. Dari asrornya. Sekarang gini, banyak orang mengatakan musyrik ya. Musyrik itu menduakan, menyentuhkan, menyembah suatu benda. Nah itu kita tetap munajat, intinya hanya kepada Allah. Nah itu. Jadi intinya kita mengharap barokah dari bekas orang-orang soleh nggak Ustaz ya? Nah itu yang perlu digaris bawahi, bukan minta sama tempat Ustaz ya? Bukan. Sekali lagi nih, digaris bawahi, bukan kita nyembah berhala. Misalnya mah kalau kata kaum Blasono kan nyembah berhala, menyembah kuburan. Padahal mah bukan Ustaz ya. Ini edukasi nih Ustaz ya. Karena tempat itu adalah suatu tempat pentilasan
dalam arti kata bahasa Jawa itu tilas, yang berarti tempat persinggahan dulunya ya, tempat singgah, tempat pernah didiami oleh orang-orang para wali yang yang diberikan kesan oleh Allah. Nah, para raja, para wali, para syekh mungkin ya, orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Nah, kita hargai, menghormati orang-orang yang sebelum kita. Itulah. Kita minta karomahnya ya, bukan kita percaya pada benda. Kenapa? Karena kita percaya pada isi alam dunia ini, percaya pada yang nyipta. Jangan sampai kita datang ke keramat itu munajat minta pada satu benda, itu kan nggak boleh. Menyimpang. Nah, itulah. Tetap kayak katanya Allah gitu. Nah, di dalamnya itu ada apa aja sih Ustaz? Kalau boleh tahu? Itu di dalam itu ada suatu ruang pendopo ruang sesaji kalau itu mah. Itu sesaji itu bukan berarti kita menyembah suatu yang enggak ya. Itu hanya kita begitu jejak-jejak orang tua kita dulu. Itu ada tradisi, ada tradisi cagar budaya yang terlestarikan. Tetap adanya Allah kan gitu. Ada orang yang datang ke sana sejarah, dia munajat memohon, minta karomahnya, minta wasilahnya kan, sababiah dengan barokahnya, insya Allah. Nah itu. Jadi di situ ada pendopo. Ada pendopo. Ya Ustaz ya. Bukan di dalamnya itu kita minta sama sesuatu. Tapi memang disediakan buat berdoa ya Ustaz ya. Sebenarnya mau doa di pinggir kolam pun nggak masalah Ustaz ya. Itu bebas ya. Menyediakan supaya agak lebih adab lah Ustaz ya. Tempatnya enak, lebih enak, juga lebih nggak banyak ada pemandangan sana dan sini mengganggu kekhusyuan Ustaz. Dan kebetulan juga setiap malam Jumat, setiap malam Senin banyak yang jemaat di situ untuk bertawasul, bermunajat. Masih ada Ustaz ya. Masih ada, alhamdulillah. Kebetulan kita pimpin langsung. Oh, alhamdulillah. Ustaz Haji Haryono sendiri yang pimpin langsung di malam Jumat. Jadi memang tawasul itu kita mendoakan orang tua Ustaz ya. Mendoakan orang tua, mendoakan sepuh leluhur kita. Ya, kita dari mana kalau bukan dari leluhur kita Ustaz ya? Kita mendoakan itu, kita menghargai, menghormati orang-orang leluhur kita sebelum kita. Nah itulah, bagi orang yang dulunya syiar agama, nah itulah kita mendoakan mereka. Itu, insya Allah kita imbaliknya mendapat keberkahan. Nah itu. Kita juga nanya mungkin ngasih hadiah tuh mobil, orangnya udah nggak ada Ustaz ya. Kan cuma doa yang nggak putus Ustaz ya. Anak cucu ada. Dan kebetulan juga banyak yang datang ziarah ya. Kita tuntut, kita pandu, jangan sampai dia salah kaprah. Nih cukup perlu digaris bawah ini. Berarti kalau ada yang menyimpang situ lain dari pihak kita saat itu. Ya. Karena di sini sudah menggaris bawahi, kita bina di sana sesuai akidah umat Islam. Jangan sampai orang datang keramat menganggap itu keramat itu banyak makhluk gini-gini, sakral gitu. Enggak. Intinya itulah keramat itu dalam bahasa kata karomah. Orang-orang yang dulu di situ kan yang diperlihatkan oleh Allah yaitu dapat karomah. Nah itu kita minta karomahnya di situ. Karomah kemuliaan ya Ustaz. Kemuliaan. Kalau kita kasih bawah nih kan sekarang lagi beredar nih Ustaz. Betul. Karomah. Semua orang nggak bisa karomah. Siapa bilang Ustaz ya? Nabi punya mujizat. Orang biasa punya maunah, orang soleh punya karomah. Nah, itu maksudnya. Orang tahu karomah. Itu, iya. Nah, keramat dari kata karomah. Betul. Kalau bahasa Arab mah kemuliaan. Betul. Kemuliaan, gitu. Kalau tokoh-tokoh yang berperan di penemuan sumber gondang itu atau silsilahnya gimana? Ya di situ ya kalau menurut ini ya, itu ada Ibu Ratu Siti Jogja Maningjaya, Ibu Ratu Galuh, Ibu Haja Siti Soleha, Ibu Ratu Siti Ningrum, Ibu Ratu Gadung Sari, Mbah Raden Panji, Mbah Raden Kemparan, Mbah Lukman Kampung Bulunan yang ada di Kampung Bulunan ini, terus Mbah Pangdam Papak, Syekh Jangkuk, Abi Keling Banikuk, banyak lagi sahabat wa kerabatnya. Nah itulah orang-orang parawat terdulu yang menyiar Islam di sini itu. Jadi orang-orang itu ya bukan orang-orang ini, jadi orang-orang yang mendapat percaya dari Allah. Jadi kan kesaktian, nah itu untuk singgah di situ untuk siar, nah itu. Ustaz, tapi mau nih Ustaz, sambil ngerokok Ustaz ya. Silakan sambil ngerokok, Bapak. Santai. Kan kita ahli udut, ahli dukun Ustaz. Dari 1400 itu kalau boleh tahu 1401 ya. Itu udah berapa kali dipugar Ustaz? Itu dulunya aslinya ya. Itu masih kolomnya masih tanah, masih rumput.
dan juga pendoponya masih bubuk reot lah. Karena zaman modern kita budayakan, dilestarikan budayakan, karena apa? Itu satu cagar budaya yang ada di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Depok. Jadi dilestarikan. Karena apa? Itu suatu konsep cagar budaya yang ada sejarah di peninggalan sejarah gitu. Nah itu. Lagi yang ditanya buat nambah wawasan nih. ya. Kita soalnya gini Ustaz, kita kan penelusuran sore kemarin Ustaz ya. Iya. Dilihat tempatnya itu masih asri banget ya. Iya. Airnya masih Iya. birunya Iya. itu Pohonnya gede-gede. pohonnya Iya. gede-gede. Nah di antara pohon itu ada nggak sih, Ustaz yang umurnya tua gitu Ustaz? Aslinya di situ loh. Karena Nah, sebetulnya aslinya itu sebenarnya pohon gondang ya, karena kita nggak tahu gimana, udah nggak ada, udah punah. Nah itu beringin itu mungkin ya lebih tua dia umur dibanding kita, sama ngkong kita juga. pohon beringin itu Nah Ustaz ya. pohon beringin. Nah, emang ada di sebelah pojok Ustaz Iya. yang kayak 4 gitu lah ya. Nah di sebelahnya lagi, Hah? sebelah timur ya, itu ada pohon 5 pohon ya, ada pohon salam, ada pohon derak gitu kan. Itu udah mungkin usianya ratusan tahun. Beratusan Ustaz. Berarti bisa dibilang itu pohon aslinya di situ. Pohon aslinya itu 5 pohon di situ. Terus semenjak apa kami kecil aja di situ udah ada ya, Udah ada. budaya segitu. Ada itu. Udah seusia Ustaz, kecilnya udah ada di Iya. situ. Nah, Berarti dia kan pohon beringin pernah ya dulu yang gede tuh rubuh, Nah. hidup lagi tumbuh anaknya kenapa gede lagi itu. oh, udah regenerasi. Nah. Itu pohon regenerasi. Kan ya jadi hari itu dulunya dibuat wudhu, dibuat minum, dibuat mandi dan juga dibuat syariat pengobatan dengan keyakinan. Nah itu. Untuk airnya sendiri, semisal di daerah Depok sini musim kemarau, apa itu kering di situ? Yang alhamdulillah ya di Keramat Sumberondang yang di masyarakat Harjamukti ini itu walaupun musim kemarau, musim panas, alhamdulillah belum pernah surut, walaupun tinggal sedikit tapi belum pernah surut sama sekali. Itulah di mata air itu. Belum pernah sampai kering. Belum pernah. Namun sejarah itu ya ada amata dari selatan ke Pelabuhan Ratu, dari timur ke Cirebon, dari barat ke Banten. Itu ada mata air. Oh, jadi dari beberapa mata air. Iya, ada mata Makanya air. juga itu Ustaz. Tembus ke situ. Makanya bilang ejekan uripan. Kalipan, betul. Langsung bahasanya mah air kehidupan. Iya. Memang kehidupan awal kan air. Ustaz. Nah, iya. Butuh air. Dulu pernah ya ada yang bilang nggak percaya sama air. Salah. Kalau kita nggak percaya sama air ya, karena air adalah sumber kehidupan manusia. Iya. Manusia hidup tanpa air akan mati. Nggak bisa. Nah itulah kita percaya semua pada yang mencipta. Sekali lagi percaya sama yang nyipta, Mencipta. Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan percaya kepada hal sesuatu apanya, Ustaz ya. Perlu digaris bawah ini sekali lagi. Jadi buat para penonton ini yang kita edukasi Ustaz ya. Betul. Ini ada Ustaz Haji Aryono. Ini dalam konteks syiar di sini, bukan kita mengangkat suatu tempat yang kita harus kita kultuskan suatu kemuliaan terus kita menghamba, bukan. Tapi kita mengambil nilai asal dari para orang soleh yang Betul. menjadikan kita takwa, Ustaz Iya. ya, menambah takwa bahwa orang soleh itu ada. Dan beliau di zaman dulu kan nggak ada bangunan masjid yang megah-megah kayak sekarang, batutan ya Ustaz ya. Batutan, betul. Batutan, jadilah tempat itu. Nah itulah namanya asar Ustaz ya. Betul. Salah satunya itu termasuk di Sumur Gondang ini ya. Sumber Gondang. Sumur Gondang, karena airnya nggak pernah kering Ustaz ya. Ya, betul. Bisa buat wudhu, karena memang kita bisa menyembuhkan sesuatu dari air Ustaz ya. Air betul, apapun dari air ya. Karena kan ada ilmuwan Ustaz ya, saya Betul. pernah baca artikel, Ya. karena air ini kan mengandung ion. Ya betul. Kita menyuarakan suara, ada getaran menangkap ion menjadi obat kan gitu Ustaz ya. betul. Kurang lebih mohon maaf nih Ustaz Betul, ya. betul itu. Jadi bilang itu air sumber kehidupan. Nah, Iya. nah itu. Kahuripan. Kahuripan makanya. Kahuripan. Namanya kahuripan. Iya. Coba. Nah, untuk di kolam itu sendiri kan kemarin tuh saya lihat tuh banyak ikan-ikan kayak lele atau gimana. Nah Iya. itu aslinya dari situ atau emang ada orang yang naruh ke situ tuh? Nah begini ya, dari dulu ikan itu kan sudah ada. Contoh dulu ada ikan gabus. Pada umumnya dulu itu kan gabus sama ikan lele. Aslinya tuh Aslinya. Nah sekarang ini mungkin banyak orang yang jarah, mungkin dia mau melepas ikan ya, Oh, di monggo disilakan. awalnya. Pada aslinya dulunya itu yang hanya ada itu enggak? Iya. Ikan lele, ikan gabus. Ikan gabus. Tapi untuk warga sekitar sini, yang orang yang tahu itu nggak diambil ikan itu, Ah. nggak diambil. Dianggap tuh ikan ya mungkin ikan berkaromah gitu ya. iya. Itu. Ya, emang nggak ada masalah Ustaz ya, kita Iya. mah naruh ikan di Nah, situ. itu nggak apa-apa gitu. Memang pada umumnya, Hmm. pada apa? Ya aslinya itu ikan gabus, ikan gabus sama ikan lele,
itu. Kalau saya ngeliat kemarin nyolot tuh Ustaz, itu Iya. ada lele unik warna putih. Iya, Itu emang udah lama. memang dulu juga ada kok ya. Ada lele putih. Jadi lele asli gitu kan. Lele lokal gitu. Kalau kan. Gabus. Itu kalau musim agak kering itu ikan tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi gitu banjir ada lagi. Nggak ada. Subhanallah. Berarti kan kalau secara nggak langsung di gue tuh emang bener mengalir ke sana ke sini Nah, saja. Bisa dibilang tuh bahwa itu benar-benar grong gitu kan. Iya. Mungkin ya. Gerong kayak akses lah ya, Iya. akses jalur masuk Iya, air dari mana tahu. memang dulu sebelum dipugar, sebelum dibangun itu memang apa? Jadi kolam itu pinggiran rerumputan banyak akar-akar itu ya. Jadi Ah, ada kayak guha di sebelah timur, barat sama selatan. Jadi kayak ada yang gorong gitu. Oh, hmm. berarti itu sentral ya? Ya, betul. Sentral berarti bang. Yang lebih besar lagi yaitu yang di bawah pendopo itu. Nah, Pendopo itu tuh Oh. berbeda. Iya. Oh, Jadi Bapak Pendopo itu ada lubang kan? Oh, ada lubang. Ya, gitu. Itu dibilang ya tembus ke Karanghawu. oh bisa Karanghawu, tahu. ya. Padahal itu udah kemana-mana tapi airnya masih jernih ya. Kalau untuk air sendiri itu Sat, Ya, pernah nggak dibawa ke sebuah penelitian gitu atau kemana gitu? Air itu mengandung yang berapa pH Iya. atau kemana gimana? Gitu. tapi kalau air kayaknya belum pernah ya, cuman banyak orang udah merasakan dari tiap penjuru orang datang tuh bahwa air uduk ini, alhamdulillah orang itu yang merasakan itu ya. Nah kebetulan dulu pernah ya di sini di wilayah kita di sini punya sumur juga, sumur zaman dulu lah timba. Nah itu pernah diuji sama orang dari Aqua, tuh Pak Haji Effendi, dibawa sama dia di tes di laboratorium di Aqua dia. Pas lama dia datang lagi, nah dia bilang apa? Pak, jangankan ini yang matangnya, yang mentah pun saya minum. Kenapa? Ini berlebih di atas Aqua. Tuh, makanya dia sering ini bawa satu rigen. Kenapa? Ini tembusan masih keramat Sumur Gondang juga. Oh, Tuh, padahal sumur ya. iya. Makanya di Harjamuk di sini, pada yang punya sumur ledeng atau soalnya itu airnya Nggak ada yang jelek ya. Bagus. asli banget. Jangankan yang matang mentahnya pun bisa diminum. Kalau untuk kedalamannya sendiri, apa pernah diukur tuh Ustaz? Kedalaman dari sumurnya itu? Kedalaman sumur itu mungkin 3 meteran kok ya. Ada. Itu sumur utama yang depan ya. Yang depan. Sumur utama 3 meter yang ada sumur di dalam itu. Nah itu yang sebenarnya lagi untuk Orang pemandian. Karena apa? Nggak boleh mandi di depan. Karena itu kan dibuat wudhu, dibuat Iya, benar. minum ya itu. Kemudian orang beli. Iya betul. Mau Jadi kita kumur-kumur, bisa. bekas kencing lah, maaf Dan ya. juga di sananya ada dikasih saluran pembuangan. Jadi air mengalir. Itulah. Ini mau nanya Mbak Be Urip nih. Sehari-hari Bapak yang di sana kan ya Be ya? Insya Allah. Saya pernah sesekali melihat Babe itu ngopi dari rebusan air itu. Sampai sekarang beliau masih sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Berarti itu air bagus tuh Be ya. Alhamdulillah. Ya bahkan kadang-kadang babe sendiri juga pagi ya nggak pakai masak air lagi ya kita langsung minum pakai air itu aja. Amin tegak aja. Makan pun ibaratnya kita nggak pakai masak air lagi, udah minum pakai itu aja. Tinggal ciduk lah kan. Aja. Berkahnya di situ. Amin. Dan alhamdulillah juga ya banyak kalangan para orang yang ngerti yang paham ustaz. Alhamdulillah banyak yang berkunjung. Dia berzikir mengadat, nah itu alhamdulillah Jadi- banyak. Jangan ini air itu pun yang mentah, yang Haji nggak pernah minum kok, sering buat minum mentahnya gitu. Alhamdulillah. Sekarang masih sehat apa Alhamdulillah. ya? Gitu. Tadi Bukan kan ternyata yakin kita gitu Iya. kan. Tuh. berarti kita bisa tabaruk namanya Ustaz ya. Tuh, amin. Tabaruk kan. Iya. Jadi barokah kan artinya apa namanya ziratul khair Ustaz ya. Ziratul khair menambah kebaikan jadi kan. Ya bukan kita berarti mengkultuskan air itu Ustaz ya. Nah, Tapi ada doa-doa Iya, yang ada kita doanya. air itu jadilah suatu doa yang jadi obat Ustaz ya. betul betul. Hmm. Nah yang terakhir nih Ustaz, Ya. apa itu Bang Ucil yang terakhir? Gak jadi out of the box. Mungkin sedikit wejangan untuk kita Ya. anak-anak muda atau pesan Ya. dari Ustadz atau dari Babi Uri Ya. tentang penelusuran kita kemarin atau yang selanjutnya harus gimana. Ya. Ya untuk pejangan ya, untuk selanjutnya ya kita satu, kita masing-masing bisa mawas diri. Kedua kita masing-masing punya keyakinan yang teguh. Nah untuk konten ini ya lanjutkan, Alhamdulillah. lanjutkan. Orang Ini tua untuk- sudah Karena apa? Ini di samping ini kita mengupas sejarah ya, Ah. mengupas sejarah ya untuk sepatu sebagai bahan untuk
pengetahuan. Pengetahuan juga untuk bagi kita dan juga bagi masyarakat luas. Nah itu. Dan pesan dan kesan deh buat orang sekarang, Ya. bisa dipandang orang itu menganggap keramat itu menyeramkan. Nah, pesan-pesan gini ya, kita mohon kepada masyarakat, terutama sekitar lingkungan dan pada umumnya masyarakat luas, jangan menganggap itu keramat itu bahwa itu atau jahil atau jahat atau mengandung bangsa unsur jin ya. Bukan. Keramat itu adalah karomah. Karomah itu adalah tempat keramat para wali yang telah disaksikan oleh Allah. Nah, tempat persinggahan mereka. Nah, kita menghargai, menghormati orang-orang sebelum kita itu. Dan itu bilang karomahnya, dan minta karomahnya. Nah itu, ya Om. Nah Itu yang perlu diingatkan sekali lagi. Yang perlu digarisbawahi. Nah itu. Biar kita lebih peduli Ya. sama tempat seperti itu, Iya. Ustaz ya. Karena sekarang kan banyak ya orang, wah keramat seram gini-gini. Iya. Bukan, nah itu. Lebih ke mall. Gitu. Karena setan tuh lebih di mall. Iya. Nah, Tengok kanki udah beda cerita. Ya, apalagi keramat itu kan sebagai cagar budaya peninggalan leluhur kita. Nah itu yang kita lestarikan. Nah itu. Ini menjadi regenerasi Betul. dari Ustaz. Nah jadi kita sampai turun untuk pengetahuan awasan luas untuk generasi penerus nanti. Amin. Gitu. Amin. Jadi ya alhamdulillah, jadi pembicaraan ini mengandung unsur makna Ustaz. Amin, amin. Terima kasih Ustaz, Babi Urip, Amin. yang ngasih pelajaran ke kita dan para penonton. Amin. Mudah-mudahan jadi barokah untuk Ustaz dan Babi Urip. Kita sehat selalu, diberikan rezeki dan barokah yang banyak. Amin. Terima kasih. Ya, kita mungkin akan menelusuri di tempat lain lagi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat tempat yang sangat istimewa dan menjadikan pelajaran buat kita. Terus saksikan kita di Jejak Eksplorasi alam. Ya, jadi itu Sobat Eksplorasi, kesimpulan tempat unik yang sangat menarik yang patut kita jadikan pelajaran, ambil sisi hikmahnya dan edukasi untuk kita dan generasi mendatang. Terima kasih untuk Ustadz Haji Haryono dan Babi Urip dan segenap pengurus keramat Sumur Gondang.